Kami berterima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu. Kami kagum. Terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau selalu hadir setiap kali kami kumpul dalam nama-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Sekarang kami berdoa Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Biar kami kembali menjadi pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami semuanya. Yang bersyukur berterima kasih bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan sudah duduk. Wow. It's a good time of worship ya. Thank you guys. Keren. Oke. Jadi tema yang dipilih buat saya hari ini adalah pemulihan keluarga. Terus dia punya kayak seperti subtheme adalah bagaimana membangun komunikasi antar generasi gitu kan. Penting sekali. Jadi yuk kita akan membahasnya. Jadi kali ini nggak ada PowerPoint. Haleluya. Jadi saya ingin menjelaskan pada saudara-saudara sekalian arti pemulihan. Oke. Bilang dulu pemulihan. Oke. Jadi menurut saudara apa itu pemulihan? Oke, itu riset, itu betul. Tapi arti pemulihan sebenarnya apa? Ya, salah satu artinya adalah itu. Tapi ya itu jelas. Ya, itu bahasa yang dipakai kalau di perjanjian baru menggunakan bahasa ini nih. Apokatastasis. Apokatastasis itu punya pengertian dikembalikan pada keadaan sebelum kejatuhan. Nah, saudara sudah tahu ya, jadi ikuti saya pelan-pelan aja. Nah, saudara bakal tahu ini tapi begini. T.S. Eliot membagi, sebab kita harus bahas pemulihan ini bukan pemulihan menurut maunya kita loh. Sebab kita akan membahas pemulihan ini adalah kembali kepada kingdom mindset. Ya kan? Jadi saudara jadi gini, yang saudara bakal dengar beda daripada saudara dengar family first kan. Jadi saudara bakal dengar pemulihan ini adalah pemulihan kerajaan, cara berpikir. Kingdom family, saudara menemukan di saudara kingdom family. Jadi kita akan bahas hal ini. Oke. Jadi kita mesti paham prinsip ini. Di dalam Alkitab itu kalau baca Alkitab secara naratif kejadian sampai wahyu itu terbagi atas 4 bahagian penting. Ini yang menyatakannya adalah T.S. Eliot. Kalau bukunya saudara mau tahu adalah Understanding Christian Paradigm. Nah T.S. Eliot itu mengatakan ada 4 bagiannya. Yang pertama adalah penciptaan. Bilang dulu penciptaan. Oke, ya itu penciptaan yang pertama. Di penciptaan ini kita menemukan tujuan Allah menjadikan langit dan bumi dan tujuan Allah menjadikan manusia. Kitab yang mencatatnya adalah kitab Kejadian. Dan memang penciptaan ini tidak memakan banyak ruang di perjanjian lama. Hanya kitab Kejadian 1, 2 dan pasalnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Selebihnya tertulis di Yesaya 58, Yesaya 56, Yesaya 60, sedikit Yehezkel, sedikit Yeremia. Tapi terbanyak ada di kitab Kejadian. Mazmur juga memuat sedikit, tapi enggak banyak porsinya. Itu penciptaan. Tapi kemudian yang memegang porsi paling banyak adalah yang kedua. Jadi yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan. Jadi ada fakta yang terjadi adalah manusia jatuh dalam dosa. Itu terjadi. Nah, mari saya beritahu pada saudara, keluarga pun mengalami kejatuhan di situ. Jadi, arti sebuah pemulihan nanti adalah keluarga harus dipulihkan pada tujuan penciptaan. Jadi kita punya jadi pemulihan keluarga itu bukan tambah mesra, itu bukan tujuannya. Ya udah denger aja, karena bukan tambah mesra tujuannya. Buat apa tambah mesra tapi nggak bertumbuh, itu berat itu. Sebab tujuan penciptaan bukan kemesraan.
Kita mesti paham ada tujuannya Tuhan jadikan manusia. Jadi udah ya. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan. Tapi ada yang ketiga, itu namanya penebusan. Kalau penebusan jelas kunci pemulihan kita ada pada penebusan. Nah, kemudian yang keempat adalah kemuliaan. Kita semua mencapai tujuan Allah dalam kehidupan ini supaya kita kemudian bersama-sama dengan Tuhan mencapai kemuliaan dan memerintah bersama dengan Dia. Itu jelas. Jadi ada 4 hal sebut sama-sama. Penciptaan, kejatuhan, penebusan. Nah, keluarga juga mengalami hal tersebut. Keluarga setelah penciptaan, keluarga merupakan, ini merupakan the agents of God on earth. Keluarga merupakan perwakilan Allah di muka bumi ini. Jadi keluarga pada dasarnya itu adalah kerajaan Allah dalam bentuk atom, dalam bentuk nukleus, dalam bentuk kekuatan yang awal. Keluarga, itu keluarga. Jadi waktu Tuhan jadikan manusia, keluarga tempatnya manusia. Manusia di dalam keluarga berdasarkan rancangan Allah, tujuan Allah, keluarga berdiri. Apakah keluarga itu? The container of the kingdom of God on earth. Itu keluarga. Jadi mau tahu keluarga, lihat kerajaan. Mau tahu kerajaan Allah, lihat keluarga. Lihat keluarga, kita tahu how the kingdom operates. Oh ya itu benar. Ya, makanya tidak boleh sendiri-sendiri. Begitu Tuhan lihat Adam sendiri, Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Itu bukan ayat buat kawin, itu ayat. Itu ayat komunal, itu ayat keluarga sebenarnya. Tapi ya ayatnya ke situ juga kan. Tapi kita mesti paham ini, bahwa manusia diciptakan dengan kekuatan itu. Jadi harusnya kalau sesuatu dikembalikan kepada pemulihan keluarga, itu bukan cuma baku sayang-sayang, bukan. Saudara dikembalikan pada tujuan Allah menjadikan keluarga. Ya dong. Loh itu kingdom teaching. Kalau cuma mau kembali untuk jadi mesra, itu cuma langkah awal aja. Pemulihan itu adalah pemulihan hubungan. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita kembali menjadi, pertama, gambar Allah di muka bumi ini. Yang kedua, menyatakan pemerintahan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, menjadi, ini dia ini. Menjadi apa? Menjadi kuasa pelaksanaan kehendak Allah di muka bumi ini. Makanya kepada manusia diberikan sistem pemerintahan atas bumi ini. Kepada siapa itu diberikan? Keluarga, Pak. Jadi sistem pemerintahan di bumi ini diberikan pada apa? Keluarga. Tuh orang gak percaya kan dari wajah. Dari mana? Tapi itulah kingdom mindset. Kita harus kembali ke situ. Jadi ngapain harus tambah-tambah kingdom di depan family kalau memang family berdiri sendiri? Tidak. Pada awalnya the one who brought kingdom on earth is the family. Institusi yang membawa kerajaan Allah di muka bumi adalah keluarga. Itu penting kita ketahui. Sebab itu adalah hal yang paling utama yang harus kita katakan kepada dunia. Jadi kalau kita mau lihat arti penebusan itu begini. Kita dikembalikan kepada posisi. Nah itu dia. Kita dikembalikan kepada posisi awal Tuhan menjadikan keluarga. Jadi pemulihan keluarga harus kembali ke situ, ya kan? Nah, makanya kita sudah bahas. Nah, saudara mesti paham prinsip ini. Bilang dulu, saya harus bebas dari dosa. Karena dosa adalah perbudakan. Ya, pokoknya jangan diperbudak. Ya, jangan diperbudak. Sebab dosa adalah perbudakan. Jadi dosa bukan cuma perbuatan. Perbuatan itu cuma langkah awal. Selebihnya adalah apa? Perbudakan. Kalau cuma perbuatan itu cuma selesai. Selesai dengan saudara memperbaiki perbuatan saudara. Masalahnya dosa, kamu udah bisa memperbaiki perbuatanmu, tapi kalau jadi budak tetap bahaya. Makanya ada orang pintar, budak. Ada orang kaya, budak. Ada orang punya semuanya, budak. Mereka diperbudak oleh dosa.
Itu sistem dari kerajaan kegelapan. Sistemnya adalah perbudakan. Tapi Tuhan datang tebus kita. Supaya tidak diperbudak lagi. Ya toh? Pernah dengar bahasa budak? Bahasanya adalah soal itu. Bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tebak, bahasa budak itu apa? Mereka mengingat kenikmatan di tempat perbudakan. Bawang prei, semangka. Oh kami dicambuk nggak apa-apa. Yang penting ada semangka. Ya, mereka mulai menceritakan hal-hal yang mereka nikmati. Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Banyak sekali pria yang kayak gitu. Ya, wah, tetap bangga dengan yang itu. Ya, ngomongnya nggak jelas-jelas. Ya, tetap sombong, tetap merasa bisa, tetap angkuh. Itu bahasa perbudakan. Oke, kalau saya bilang perbudakan itu apa? Gini, ini hakmu. Saya ambil hakmu, saya berikan kepadamu sesuatu yang lain. Sebab perbudakan itu merusak hal yang pertama adalah identitas. Ya, kalau saudara diperbudak dalam dosa, identitas saudara yang hancur. Makanya yang perlu dikembalikan bagi keluarga adalah kembali kepada identitas kerajaannya. Itu harus, kalau enggak, oh kita kelihatan keluar, tapi tetap budak. Tetap budak. Masih ingat bangsa Israel keluar dari Mesir, urus perbudakan itu lewat proses, Pak. Oke? Karena perbudakan sudah mencapai titik yang paling berat yang namanya mentalitas. Oh iya. Sudah dengarkan statement ini? Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir cuma perlu apa? 1 malam. Mengeluarkan Mesir dari Israel 40 tahun. Bahkan bukan cuma 40 tahun. Soal apa yang terjadi di padang gurun itu masih terbawa 400 tahun kemudian. Sampai ada itu apa? Patung Nehustan yang disembah itu masih terbawa di perjalanan Mesir. Terus bayangkan? Jadi logikanya begini, ada orang berpikir dia udah ditebus tapi tetap bermental budak. Kita tidak mungkin, karena begini, saudara tidak mungkin memerintah menyatakan diri saudara adalah kingdom family tapi bermental budak. Enggak bisa. Kingdom and slavery is two different thing yang sama sekali opposite. Tidak mungkin bersatu. Enggak bisa. Makanya kita harus berjalan dengan mentalitas merdeka. Dan itulah penebusan kerjakan buat kita. Nah makanya, sekarang dengar loh. Kalau dibilang kita dipulihkan, apanya kita yang dipulihkan? Yuk mari kita lihat yuk. Apanya kita yang dipulihkan? Coba kita lihat. Tuhan tebus kita dari apa? Karena kita mau dikembalikan, ingat. Kita dikembalikan pada posisi sebelum kejatuhan kita. Apa posisi kita sebelum kejatuhan? Nah mari saya beritahu. Adam sebelum kejatuhan dia ada di sebuah taman ditaruh oleh Tuhan. Itu semua pakar teologi berkata the garden is their house. The garden is their what? The spheres of influence. Garden itu adalah tempat di mana mereka menyatakan pemerintahan Allah. Tuhan memberkati mereka di situ, di garden itu. Kemudian mereka ada di garden itu. Untuk Adam, kita lihat aja ayatnya. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Taruh aja, ayat yang sudah ketahui. Perhatikan baik-baik apa yang dimiliki oleh Adam. Sebab kita akan dipulihkan ke situ. Tolong Adam dengar ini, karena ini penting. Yang Adam tolong dengar ini penting. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Bilang dulu, mengusahakan dan memelihara. Bilang, mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan datang dari sebuah kata yang bernama abad. Bilang dulu abad. Abad itu artinya adalah Levitical service unto God. Jadi abad itu artinya adalah pelayanan keimamatan Lewi untuk Tuhan. Dan Levitical service. Jadi itu adalah pelayanan keimamatan. Jadi pada awalnya
pekerjaan manusia apapun itu adalah apa? Pelayanan keimamatan. Ulang. Jadi pekerjaan apa aja di Taman Eden itu adalah pelayanan apa? Keimamatan. Jadi Adam pertama-tama waktu bekerja dia adalah imam. Tuh, imam. Tapi kata keduanya itu memelihara. Itu is to protect kan artinya. Memelihara itu untuk menjaga. Tapi dia bukan penjaga biasa. Dia penjaga yang berotoritas. Yang berkata begini. Yang di luar tidak boleh masuk. Yang di dalam tidak boleh keluar. Saya putuskan apa yang terjadi di dalam taman ini. So it's a governing act. Itu adalah tindakan memerintah. Tindakan menjalankan pemerintahan Allah. Jadi dari awal, saya sebut saja kata yang dipakai, Adam itu adalah imam dan raja. Sudah lihat saya? Oh yes. Jadi dari awal manusia itu adalah apa? Imam dan raja. Jadi berarti waktu manusia mendapatkan penolong itu untuk menolong manusia menjadi apa? Imam dan raja. Jadi keluarga itu adalah keluarga imam dan raja. Jadi keluarga kerajaan itu adalah keluarga apa? Imam dan raja. So when they work, waktu mereka bekerja sebagai imam. Itu pelayanan bagi Allah. Itu adalah apa itu? Levitical service. Itu kalau saya pakai bahasa yang kita kenal sekarang, itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Jadi pekerjaanmu adalah ibadahmu. Pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Lupakan pengajaran penyembahan yang cuma berkata 2 jam di gereja. Hentikan itu, cukup itu. Saya berani bilang itu karena kita rock anyway. Ya, kalau di tempat lain mungkin saya akan sungkan-sungkan mengatakannya. Tapi karena kita rock, that's probably the most important thing for us to do. Karena memang kita ini adalah imam dan raja. Kita berdiri untuk itu. Kita dikembalikan pada posisi itu. Jadi penebusan atau pemulihan kita dikembalikan pada posisi sebelum kejatuhan. Makanya coba kita lihat apa kata Yohanes. Bilang dulu Yohanes. Nah memang oke, kalau saudara pembelajar Alkitab, saudara sekolah teologi ya. Mungkin ada pengajar-pengajar yang mengatakan kan perbedaan Injil sinopsis sama Yohanes. Tahu ya? Perbedaannya adalah Injil sinopsis itu hampir sama temanya, penulisnya sama karena jarak setelah Yesus naik ke sorga dengan penulisan Injil sinopsis itu cuma dekat. Antara 20 tahun sampai 30 tahun. Itu jaraknya. Di mana ditulisnya siapa? Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. 3 itu. Markus yang paling tua ditulis. Matius dan Lukas mungkin kopi Markus terlalu banyak. Karena Markus menulis berdasarkan apa yang Petrus orally katakan kepada Markus. Jadi Markus ini adalah penulisnya Petrus. Jadi kira-kira begitu bahasanya. Tapi Yohanes itu menulis ceritanya itu udah melewati sebuah kurun waktu yang lama. Sudah kurang lebih 60 tahun jaraknya. Karena Yohanes menulis surat Injil Yohanes dan 2 tulisan yang lain, kitab Wahyu dan 1, 2, 3 Yohanes sebagai surat itu ditulis pada saat pewahyuan Roh Kudus sudah dahsyat sekali. Dia udah memiliki pewahyuan yang lebih progresif lah kita sebut. Ini bukan ada urusan sama Kristen progresif ya. Sudah tiba-tiba jadi takut kata progresif, enggak. Ini progresif punya pengertian pewahyuannya udah bertambah, gradually become stronger. Jadi dia kemudian menulis dengan pewahyuan yang lebih matang. Makanya ada hal-hal yang ditulis di Yohanes tidak tertulis di 1, 2 atau di Injil yang lain. Paham ya? Makanya Yohanes itu dikeluarkan dari Injil sinopsis. Dia di luar. Ya, dia berbeda. Nah, Yohanes tulis ini hati-hati sekali di kitab Wahyu. Coba kita baca ayatnya. Saudara di Rock pasti sudah membaca ini berulang-ulang kali. Tapi saya cuma beritahu aja. Tujuan penebusan itu mengembalikan kita. Ya, Wahyu 1 ayat 5. Coba kita lihat. Dan nanti kita pergi ke Wahyu 5 barangkali. Coba. Coba kita lihat Wahyu 1. Oke. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
dan yang berkuasa atas apa? Raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Apa itu? Penebusan itu. Untuk apa? Ayat 6. Dan yang telah apa? Membuat kita menjadi apa? Suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ada dua, adalah apa? Imam dan apa? Nah, sayangnya menjadi suatu kerajaan, cocoknya kalau dalam bahasa asli sih terjemahin raja sih, it's a kings. Ya. Kings, itu kata yang dipakai adalah kings. Jadi menjadi raja dan menjadi imam bagi Allah. Jadi sebenarnya dikembalikan tuh. Kejadian 2 ayatnya ke-15 dikembalikan pada manusia. Jadi penebusan mengembalikan kita pada Kejadian 2 ayat 15. Halo? Itu tuh namanya pemulihan. Pemulihannya harus ke arah itu. Kalau bukan, ke arah apa kita? Jadi jangan berpikir pemulihannya supaya kita masuk surga ya, enggak. Pemulihannya adalah supaya rancangan Tuhan terhadap manusia terlaksana kembali lewat keluarga yang imamat rajani. Keluarga imam yang berkerajaan atau kerajaan imam. Itu bahasa yang dipilih hati-hati sekali. Oke, itu. And had them as kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Oke, sekarang kita lihat statement yang lain. Wahyu pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Sama juga. Di situ beritahukan tujuan penebusan. Ulang lagi ya. Sudah tahu ayat ini saya kira. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa. Saya sudah tidak baca karena kegaris, tapi saya hafal. Ya, toh. Tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini namanya penebusan. Telah membeli kembali. Dan engkau telah membuat mereka apa? Menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja di bumi. Bilang dulu imam. Jadi imam itu bukan hanya melayani di gereja. Imam itu melayani di tempat pekerjaan. Rubah konsepnya kita berpikir. Udah mesti dirubah. Jadi jangan bilang bahwa pekerjaan saya sama Pak Roni itu imam dan saudara bukan. Enggak. Semua kita imam. Kalau belum tukar prinsip ini, saudara nggak baca Alkitab dengan baik. Kita tetap berpikir tradisi, kita tetap berpikir agamawi, dan sangat disayangkan tujuan Tuhan tidak pernah terlaksana buat kita. Harusnya kita semua adalah imam bagi Allah. Di tempat pekerjaan kita imam bagi Allah. Apa yang kita buat di situ? Di tempat pekerjaan kita merupakan ibadah kita. Waktu kita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, itu adalah ibadah. Siap? Jadi pemulihan kita dikembalikan pada status itu. Oke ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan apa yang terjadi di Taman Eden ketika bukan cuma Adam sendiri, tetapi Adam dan Hawa ya. Bukan Adam dan Steve, betul, Adam dan Eve. Oke, now let's see. Oke, kita buka Kejadian pasalnya yang kedua. Kita buka dari ayatnya yang kita langsung aja ya, kita langsung ayat 22 aja. Jadi 22 aja kita lihat ya. Oke. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Jadi penciptaan manusia di Kejadian pasalnya yang kedua tidak dijadikan seperti firman, tapi ditunjukkan bagaimana proses penciptaannya. Pria dibangun dari tanah, wanita pun dibangun dari rusuk pria. Itu betul ya?
Diambil susunya kemudian dibangun. Kata dipilih hati-hati sekali itu. Dibangunnya lah, bilang dulu dibangun. Berarti sebenarnya perempuan itu perlu dibangun. Ya dibangunkan tengah malam. Tapi perempuan itu harus dibangun maksudnya. Saudara suka yang aneh-aneh aja saudara. Tapi pengertian dibangun adalah perempuan itu harus menerima pelayanan dari suami yang paling penting adalah dibangun. They need encouragement. They need support. They need structure. Karena mereka perlu apa? Dibangun. Perempuan perlu dibangun, itu penting. Oke? Dibawalah kepada manusia. Ayat 23. Siap. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab dia diambil dari apa? Laki-laki. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Tahu artinya apa itu? Hah? Itu artinya adalah, apa artinya itu? Itu artinya adalah I love you. Jadi itu puisi. Jadi kita bongkar ini ayat, orang bilang ini apa. Hanya ada satu reference yang mengatakan itu sebenarnya bahasa puisi. Jadi itu artinya I love you. Itu maksudnya itu. Bukan balungku bukan. Itu enggak ada perbalungan di situ, enggak ada pertulangan. Itu adalah it means we are together. We are the same. Kita bersama, bahasanya begini bahasanya. Kita sama dan kita bersama. Itu kata yang dia pakai, kita sama dan kita bersama. Nah itu kata yang dipakai itu. Sebab dia diambil daripada laki-laki. Jadi nggak ada perbedaannya. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, hanya berbeda secara fungsi. Fungsinya aja berbeda, tapi sama. Jadi makanya keluarga itu adalah sama dan bersama. Jangan lupa kata bersama. Bersama menunjukkan itu komunal. Bersama itu penting. Kalau nggak ada kata bersama berat. Makanya kita selalu menyarankan bahwa suami istri itu bersama-sama. Yang satu di Amerika, satu di Indonesia. Nah itu benar. Saya nggak bercanda. Saya bercanda. Oh tapi itu tuntutan. Itu tuntutan yang membuang statement ini. Kamulah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu penting. Itu penting. Makanya plan yang baik. Kenapa plan karena uang? Kamu kacaukan perjanjian kamu. Plan. Saya juga jarang di rumah kan, saya keluar kan. Ya, sekarang istri kita bawa terus. Dan menurut tujuan apostolik istri harus dibawa. Ya, kalau memang mau tinggal paling lama 10 hari. Itu tergantung daya tahan masing-masing kalau saya tetap. Saya 10 hari aja, gak boleh lebih. Saya mesti bawa istri saya. Oke? Ayat 24. Nah, this is good. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Jadi sekarang kita sudah dapat adalah sama, bersama, kemudian kata ini bersatu. Sama, bersama, dan bersatu. Jadi bersama belum tentu satu. Tapi kalau sudah satu, ini yang penting. Tujuannya adalah ini, bersatu. Nah bersatu ada spirit, ada mental, tapi juga fisikal. Ini adalah tanda covenant. Sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Jadi jangan coba-coba memasukkan mertua di situ. Tidak ada tempatnya mertua. Tidak ada. Sudah. Jadi Nusliur bilang tidak ada Injil mertua. Itu tidak ada. Tidak ada Injil mertua. Tidak ada. Jadi tinggalkan. Ya, bapak dan ibu kan udah jadi mertua kan? Kita belum. Nanti akan jadi mertua. Jadi, tapi mertua emang begitu. Mertua tidak ada urusannya sama suami istri yang merupakan anak-anak kita. Enggak ada. Tolong jangan diurus. Itu bukan urusanmu. Enggak ada. Karena kata meninggalkan itu menunjukkan bahwa mereka adalah the rightful entity before God. Mereka itu entity langsung. Jadi dari Tuhan langsung suami. Tidak ada Tuhan mertua bersuami. Tidak ada. Tuhan langsung suami. Jangan kecewa Bapak Ibu yang jadi mertua. Biasa aja.
Karena waktu kita muda juga dulu kita harapkan begitu kan. Kecuali yang suka-suka tinggal di rumah taman mertua indah ya gitu-gitu. Ya, tapi harusnya ini penting sekali. Sebab begini, kalau suami istri tidak punya authority to govern their family, they never learn how to govern this life. Sebab life is about government. Sebab kehidupan itu tentang pemerintahan. Itu yang Tuhan janjikan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka govern, memerintah. Pengertian govern kan bukan berarti itu maksudnya menguasai orang lain. Tidak usah ke situ dulu. Yang benar adalah to govern adalah kemampuan mengelola dan kemampuan mengatur seperti yang Tuhan inginkan. Itu jelas. Nah sekarang kalau saudara sudah lihat ini menjadi satu daging, ini adalah kekuatan. Bilang dulu satu daging. Satu daging itu adalah kekuatan covenantal. Di sini covenant penting. Makanya kalau kamu udah satu daging, dagingmu tidak boleh kasih kepada perempuan lain. Tidak boleh. Daging apapun bentuknya. Tidak boleh. Sama juga sebaliknya. Seorang tidak boleh menyerahkan dagingnya kepada orang lain. Tidak boleh. Karena kamu telah menjadi apa? Satu daging. It's a covenantal. Bilang dulu covenantal. Sebab itulah yang mempertahankan semuanya. Covenantal itu berisi begini. Kemampuan kita untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, kita mengetahui apa yang Tuhan siapkan buat kita. Ada banyak orang Kristen tidak tahu apa yang Tuhan kasih buat mereka. Mereka pandang enteng. Mereka pandang enteng kesatuan mereka dengan pasangan mereka. Mereka jual diri mereka, mereka lacurkan diri mereka. Mereka bikin apa saja. Mereka pikir mereka oke. Tapi sebenarnya adalah mereka menghancurkan covenant dengan Tuhan. Dan mari saya beritahu pada saudara. Tuhan ya, kalau dilanggar yang lain dia oke. Tapi melanggar covenant, hello. Jangan bercanda. Oh ya. Dia hantam kamu. Dia hajar kamu. Karena covenant melibatkan dua hal. Yang pertama melibatkan the secrecy of his throne. Yang kedua adalah the secrecy of his name. Maka Tuhan bilang gini, kamu jangan coba-coba sebab kepada kamu namaku disebut atasnya. Semua manusia yang diberkati, nama Tuhan disebut di atas mereka. Makanya jangan bercanda tentang covenant. Orang sekarang bercanda soal covenant. Makanya perceraian sangat mudah karena orang nggak diajar covenant. Tahu nggak tujuan iblis hancurkan keluarga untuk apa? Supaya generasi di bawah kita nggak kenal covenant. Nggak kenal. Karena orang tua tidak menunjukkan pentingnya covenant. Anak-anak tidak menganggap covenant penting. Ada dua hal yang menyebabkan anak-anak tidak menganggap covenant penting. Yang pertama, mereka juga merendahkan covenant pernikahan mereka. Yang kedua, mereka tidak mau menikah sama sekali. Sama mereka pikir untuk apa ada covenant pernikahan yang hanya membawa kita kepada penderitaan, tidak bisa bikin apa-apa. Orang Ambon bilang kita tak kunci di satu tempat, tidak bisa keluar, tidak bisa bikin apa-apa. Itu bahasa yang mereka pakai. Terkunci, tidak bisa kemana-mana. Tapi kan coba perhatikan. Ini seperti kutuk. Sekarang generasi kita mau diajar covenant. Coba ajar covenant pada anak-anak kita. Tidak ada yang percaya covenant. Enggak ada, sudah tidak ada. Makanya kalau yang namanya pre-marriage counseling, jangan cuma ajar mereka yang namanya covenant. Sebab keluarga itu adalah covenantal examples that very near to human being. Artinya covenant yang terdekat dengan manusia adalah covenant pernikahan. Makanya iblis mau supaya generasi di bawah kita adalah generasi yang tidak mengerti perjanjian. Makanya bangkit satu umat menyebut diri Kristen tapi mengkhianati perjanjian dari Tuhan. Itu menggenapi nubuatan Daniel. Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Daniel 11. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saya tidak perlu jelaskan ini, tapi tentara kerajaan kegelapan sedang muncul. Bisa diambil makna rohaninya. Ini kan berbicara tentang Israel. Tempat kudus itu bait suci and so on. Tapi ini nggak penting. Coba lihat ayat 32.
Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap apa? Itu covenant itu, perjanjian itu covenant. Akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Coba garis bawahi kata itu. Akan dibujuknya sampai murtad. Bilang belum murtad. Bilang belum murtad, sekali lagi murtad. Tahu artinya murtad? Tolong jangan percaya itu murtad artinya pindah. Sebab kalau artinya pindah bagi agama yang ditinggalkan, bertobat bagi agama yang didatangi, kan begitu. Tapi artinya bukan itu. Arti murtad adalah breaking covenant, mengingkari perjanjian. Itu murtad sama dengan perzinahan artinya. Tahu artinya perzinahan? Perzinahan itu dalam bahasa Ibrani-nya zona, zina, zona. Tahu itu artinya apa? Breaking covenant. Makanya perzinahan itu kalau ada sepasang suami istri yang sah, satunya bukan hubungan seks dengan bukan istrinya, itu perzinahan. Breaking covenant. Arti yang lain dari perzinahan adalah seorang umat Tuhan pergi menyembah berhala. Itu namanya apa? Breaking covenant. Itu dia. Jadi kita anggap biasa, terus kemudian kita bingung dengan anak-anak kita. Saudara mungkin ada di Indonesia ya, tapi sudah mulai berasa juga sih. Kita kalau di Australia apa di negara barat, kita udah lihat dengan jelas. Anak-anak udah nggak mau tahu yang namanya keluarga. Karena covenant never set up as an example in their eyes. Nggak ada. Bapak Ibu, tolonglah. Kalau kita bilang mengaku keluarga kita dipulihkan, tolong bereskan covenant kita. Ulang dari awal. Jaga ulang dari awal. Kalau saudara pernah tahu ada sebuah pelajaran di pelajaran pria sejati yang namanya pernikahan yang dilahirkan kembali. Itu bukan cuma bertobat, enggak. Itu artinya kamu mengapa itu? Kembali memanaskan kembali covenantmu. Kamu kembali menyalakan kembali covenantmu. Sebab covenant penting banget. Generasi sekarang gak kenal covenant. Kamu gak kenal covenant, apa yang kamu mau percaya? Alkitab itu buku covenant. Yes. Apalagi janji semuanya ada dalam covenant. Tapi bangkit satu generasi yang gak kenal covenant, mereka mau janji, gak mau covenant. They want promises but they don't want covenant. Mereka mau janji tapi mereka menolak perjanjian. Itu yang terjadi masa sekarang. Tapi Tuhan mau kembalikan hal ini. Tuhan berkata enggak. Kita mau pulangin. Oke, sekarang yang ada adalah suami istri yang punya ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian itu untuk apa? Supaya saudara tahu tujuan hidup saudara. Yang kedua adalah supaya saudara tahu hak dan warisan yang saudara miliki. Sebab Tuhan janji di perjanjiannya untuk berikan kepada kita banyak hal. Wah, jelas. Oke. Sudah, kita kembali ke Kejadian pasalnya yang kedua. Sebab saya mau akhiri sharing saya ke pemulihan ini pada apa yang Yesus kerjakan buat kita. Itu penting sekali. Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 tadi. Sekarang kita kembali ke ayatnya yang ke-25. Oke, sudah ya? Ini dia ini. Ini orang anggap enteng. Ini sering dijadikan terbuka. Enggak. Ini is more than that. Ini yang disebut dengan the secrecy of husband and wife. Dia beritahu, mereka keduanya apa? Telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tapi mereka apa? Tidak merasa malu. Semua orang tahu bahwa ketelanjangan mereka ditutupi dengan kemuliaan Allah. Semua orang tahu. Bahwa itu jubah kemuliaan yang hilang saat mereka melakukan pelanggaran mereka. Tapi jelas keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ada 4 hal yang saya sebut sebagai ini nih. Dengarkan saya baik. Ada 4 hal yang saya sebut dengan hukum dosa yang hancurkan keluarga kita. Bilang 4 hukum dosa. Ya, itu 4 itu ada di sini semuanya. Ada di sini. Apa itu yang pertama? Ketertutupan. Kalau ada yang kamu tutupi, kamu melanggar hukum ini. Dosa itu adalah suka menutup. Ya. Terang selalu menyingkapkan. Kegelapan suka menutupi. Dia suka diam-diam.
Kalau ada yang sudah tutupi dari istrimu, tolong selesaikan. Kalau ada yang istri tutupi dari suaminya, tolong dibereskan. Never allow any dark spot in your relationship. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Begitu ada dark spot, iblis akan membuatnya sebagai landasan untuk masuk di dalamnya. So keterbukaan tetap penting. Biasanya kita mengatakan keterbukaan diatasi dengan komunikasi saja. Tapi tipe komunikasinya harus sampai pada titik yang kita kenal dengan istilah brutally honest. Brutally. Honestnya harus brutal. Brutally honest. Ya. Ya. Kalau saudara tidak terbiasa brutally honest, saudara tidak terbiasa mengaku di hadapan Tuhan. Tahu saya. Pernah lihat laki-laki bertobat caranya? Tuhan ampuni kesalahanku dalam nama Yesus, amin. Maafkan. Kita nggak diajar buat itu. Mengaku dosa itu, kamu tahu apa yang kamu perbuat. Kamu mengerti untuk melakukannya. Tapi kita selalu menganggapnya itu biasa aja. Makanya kata saling mengaku dosa itu penting. Itu ditulis di Alkitab. Itu bukan pelajaran sambilan. Itu pelajaran membereskan. Sebab kita tidak mungkin gain trust. Otherwise, kecuali kita memang melakukan sesuatu. Yaitu mengakuinya. Sebab apa yang diakui itu baru bisa diambil oleh Tuhan. Apa yang diakui itu baru bisa diambil oleh Tuhan. Yang dia diakui, Tuhan gak ambil. Sepengertian mengakui itu, ini kata yang dipakai, you put it on the spotlight supaya ketahuan, itu dia. Kamu tidak terangi dia, ya udah dia tetap ada dalam kegelapan. Kita pikir itu biasa aja. Tapi itulah cara iblis menjajah kita. Hey, be free. Jangan iblis jajah kita, jangan. Jangan biarkan. Jangan munafik, jangan kasih kesempatan kemunafikan. Keluargamu harus bersih. Ini kita sebut keluarga saya maunya adalah, keluarga saya itu adalah hypocrisy free zone. Tidak boleh ada hypocrisy di sini. Ya. Kita mesti berani dong. Berani terbuka. Berani mengatakan, kadang-kadang kita itu tidak mau repot. Kita tidak mau repot. Kita pikir urus dosa juga tidak usah repot. Jadi ya udah kita bikin kayak kesalahan kita kubur pakaian kotor gitu, kasih masuk ke laundry. Tuhan laundry, beresin. Enggak. Karena dosa adalah gagal mencapai sasaran. Karena dosa adalah tidak bertanggung jawab pada apa yang Tuhan katakan. So start with that. Mulai dengan tanggung jawab. Akui. Katakan saya salah. Katakan saya perlu berubah. Baru kita kembali ke sini. Mereka tidak merasa malu. Hukum yang pertama adalah ketertutupan. Jadi cara menyelesaikannya adalah keterbukaan lewat satu hal yang pertama, good communication, tapi juga pengakuan. Kita suka mengaku nggak sama istri kita? Biasain aja tuh ngaku, biasa aja, biasa aja. Saudara nggak terbiasa, biasain. Karena mengaku itu hal yang normal. Sebab siapa mengaku dosanya, dia akan disayangi, diampuni, itu jelas. Tidak mengaku dosanya ada dalam penghukuman terus, tertuduh dan seterusnya. Kita tidak akan bahas itu lebih jauh lah. Tapi itu penting. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kalau orang mulai tertutup, there is a spot of darkness in you. You know spot of darkness. Spot of darkness itu dia akan mulai mempengaruhi penglihatanmu. Yang salah kamu mulai menyalahkan orang lain. Spot of darkness akan memulai menyalahkan orang lain. Sebab tiba-tiba kamu merasa, kenapa ada di sini di saya? Oh, kita kemudian mulai memindahkannya pada orang lain. Saudara pikir, saya beritahu pada saudara. Pernah dengar cerita ini enggak? Pernah dengar cerita ada opa-opa pergi datang ke rumah anaknya, kemudian cucunya nakal. Jadi opa-opanya capek karena naik bus malaman tidur, cucunya kemudian taruh terasi di kumisnya. Pernah tahu cerita itu? Hanya sedikit saja. Ya kemudian opanya bangun, opanya berkata, senang juga datang ke sini ya. Tapi kok ruang tamu anak saya bawa terasi. Dia jalan,
It's a spot. Tidak seluruh tubuhnya, cuma dia aja. Dia masuk ke kamar tidurnya, kok bawa terasi juga. Dia pergi ke garasi, bawa terasi juga. Dia keluar, bawa terasi juga. Dia berkata, rumah anak saya memang bawa terasi. Dia sampai di taman, bawa terasi juga. Kesimpulannya, seluruh dunia bawa terasi. That's a simple story, but it gives you, kalau ada satu spot di dalam saudara, itu dosa itu seperti virus. It gives you a change code in your mind according to the small things. Virus datang pada kita, dia kecil, tapi dia rubah kode genetik kita seperti yang dia inginkan. Sama juga dengan spot dosa yang kecil dalam diri kita. Bang, kita tidak akui, kita nggak lepaskan. Tiba-tiba saudara cuma temukan diri saudara tipu sana, tipu sini, tersandung sana, tersandung sini. Kemudian saudara berkata, dari mana datangnya ini? Kok saya tadinya mau biasa aja, sekarang saya jauh seperti ini. Tadinya kita biasa, terbuka, tiba-tiba kita terbelenggu. Selebihnya adalah kita pun tidak punya kemerdekaan untuk mengakui apa yang kita rasakan. Saya duduk di bangku konseling, ribuan orang lah. Mereka selalu sampai pada titik adalah salahkan orang lain. Istri saya yang salah. Padahal it's a very small spot in their life yang mereka izinkan itu datang. Hati-hati Pak, jangan saling menyalahkan. Ambil tanggung jawab. Kalau di pelajaran pria sejati namanya the buck stop here. Kita ambil tanggung jawab, kita enggak. Saya ambil tanggung jawab. Di rumah ini saya yang bersalah. Saya bertobat, saya mau keluarga saya bertobat. Saya katakan pada anak saya bersalah. Ya. Berani nggak kita buat itu? Jangan menyalahkan orang, ambil tanggung jawab. Yang ketiga, masalah paling berat yang ketiga, hukum dosa yang bekerja dalam perut. Yang ketiga adalah kecelakaan peran. Istri yang ingin berkuasa. Nah, saya sudah pelajari semuanya ini. Bahwa istri yang berkuasa itu menggunakan kata ini di Alkitab. Tuhan berkata kepada perempuan. Kalau sudah pelajari ya, Tuhan itu tidak berniat kutuk manusia. Tidak. Orang bilang ini kutuk, tapi sebenarnya enggak. Tuhan cuma bilang aja. Karena kamu lempar kesalahan ke sana kemari, Tuhan berkata begini. Perempuan dengan banyak kesakitan, dengan susah payah kamu akan mengandung dan melahirkan. And then the statement muncul yang orang pikir biasa aja. Lalu engkau akan birahi terhadap suamimu, tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Nah, kata birahi itu tidaklah berurusan dengan nafsu seksual. Katanya itu paralel. Berkuasa sama birahi itu sama. Jadi begini, ini dia ini. Karena suaminya juga jatuh dalam dosa, maka istri akan berkuasa atas suaminya. Jadi begini, perempuan niat berkuasanya memang tinggi. Makanya perintah Tuhan buat perempuan adalah tunduklah. Perintah pada laki-laki adalah enggak dong, jadilah pemimpin. Sebab laki-laki jatuh karena kepasifan. Laki-laki cenderung pasif. Pasif itu dosa Pak. Ya. Adam jatuh bukan karena apa yang dia perbuat, tapi apa yang tidak dia perbuat. Dia pasif. Jadi kemudian karena dia pasif, tebak, istri langsung memimpin. Makanya kalau istri memimpin selalu 100% karena suami yang pasif. Hei, hentikan hal tersebut. Kekacauan peran atau itu harus dihentikan. Pria adalah kepala. Dia harus memimpin. Perempuan adalah penolong. Dia harus support. Itu harus. Tidak perlu panik dengan tersebut. Apakah kemudian perempuan tidak memimpin? Perempuan memimpin pada bidangnya. Dia pemimpin pada bidangnya. Dalam bidang masak dan banyak hal yang lain kasih pemimpin. Kalau memang pria jago masak, sama-sama masak di dapur. It doesn't matter. Perempuan memimpin dalam banyak hal dalam keluarga. Di rumah saya memimpin dalam banyak hal dan saya ikut. Ya, dalam atur jadwal pelayanan, dia pemimpinnya. Saya enggak berhak. Saya sudah berkali-kali bilang iya, dia batalin, sudah. Ya, yang malu siapa? Saya. Tapi mending saya malu sama teman saya yang enggak punya hubungan sama teman saya daripada saya enggak kemudian tidur sama istri saya, enak aja. Biar aja. Saya tunduk aja sama dia karena dia yang ngatur.
Dia atur schedule, ya kadang kala bagus, kadang kala parah-parah juga, tapi it's okay lah. Saya tundukkan diri saya, it doesn't matter. Why? I decide that. Ya. Tapi yang mimpin tetap Jonathan Patiasina. Semua orang tahu, anak-anak juga tahu. Keputusan yang gampang-gampang kasih mamanya. Berat datang ke papa. Mam udah bisa ini, Dad. Ayo udah tahu. Udah datang ke saya. Mereka tahu, mereka belajar. Mereka belajar siapa pemimpin dalam rumah. They know. Gak usah khawatir. Itu penting. Hey, pria kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Yang terakhir. Jadi yang pertama adalah ketertutupan. Saling menyalahkan. Ya, kekacauan peran. Sekarang yang keempat. Ini saudara mau setuju apa tidak? Orang kaya pun mengalaminya. Itu namanya kita sebut sebagai kesulitan ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi terjadi pada siapa saja. Ya, kan orang yang kaya juga ada kreditnya banyak gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang kaya banget, tapi kikirnya minta ampun juga banyak. Karena bukan soal uang kan itu di situ. Soal situasi ekonomi. Ada orang yang punya uang yang banyak, tapi tetap tamak, rakus, menyembah berhala, tidak pernah puas. Hidupnya kayak orang miskin, udah persis sama. Apa masalah mereka? Karena itu masalah adalah kita sebut sebagai apa? Hukum dosa. Itu bergerak dalam hidup manusia. Hukum dosa bergerak dalam hidup manusia. Dan ini yang saya maksud. Waktu Tuhan pulihkan kita, hukum dosa ini dia selesaikan. Dia kembalikan kita untuk apa? Memerintah bersama dengan dia. Kembali melakukan apa yang menjadi tujuannya. Nah berarti sekarang. Sudahkah saudara mengalahkan hukum dosa dalam diri saudara? Sudah enggak? Sudah enggak? Kalau belum ini malamnya bertobat. Selesaikan baik. Bereskan. Itu enggak perlu gini. Pertobatan yang separuh itu buruk. Jadi gini, pertobatan yang separuh itu kita sebut sebagai pseudo repentance, itu akan menimbulkan sakit jiwa pada saudara. In the Bible ada dua orang yang punya masalah itu. Salah satunya adalah Saul. Salah satunya adalah Yudas. Itu dua orang yang antara pertobatannya separuh, itu menimbulkan kekacauan dalam mentalitas mereka. Mereka mengalami yang disebut dengan mental disorder. Nah, itu udah ranah, orang bilang udah ranah kejiwaan. Tapi itu terjadi. Saul itu kayak orang gila. Pernah lihat Saul enggak? Waktu kemudian Daud habis potong punca jubahnya. Kemudian dia lihat Daud. Kemudian Daud berkata, hey bro, I can kill you. I can kill you one smite you die. Tapi waktu Saul menangis jadi-jadinya. Saya nonton satu film pendek tentang itu ya. Wah luar biasa. Saul berlutut. Jadi dia kayak bertobat. Aduh anakku, itu kan memang mantunya kan. Anakku, ayolah kembalilah kepadaku. Itu dia bertobat betul. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan pulang, dia panggil orang, kill him. Apa itu namanya itu? Sakit jiwa. Kenapa dia sakit jiwa kayak gitu? Half repentance. Pseudo repentance. Hey, di gereja paling banyak orang sakit jiwa. Bipolar. Kita anggap itu biasa. Tapi mereka itu adalah orang begini. Antara berdosa dan tidak berdosa mereka udah bingung mereka posisinya apa. Mereka tidak punya sebuah pengalaman dimerdekakan secara penuh. Dan mereka tidak pernah hargai kemerdekaan mereka. Karena semua cuma agama. Kita nggak bertobat. Bertobat agamawi di sini. Kita kembali kepada tujuan kerajaan. Tujuan kerajaan. Oke, saya simpan tujuan kerajaannya besok. Saya akan bahas besok. Tapi hari ini, yuk kita bereskan 4 hukum dosa itu. Sebab pemulihan keluarga hanya dapat terlaksana kalau 4 hukum dosa ini kita kalahkan. Supaya kita bisa kembali lagi. Nah kalau kita kembali, baru kita bisa berbicara hal yang lain. Kalau enggak, saya beritahu pada saudara. Bilang dulu kata ini, berkat.
Ya ampun. Berkat itu bukan soal pendapatan. Ya, bukan. Berkat itu adalah apa? Natural ability of the sons of God. Itu adalah abilitas. Berkat kita terima, itu berarti kita terakses kepada semua yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi diberkati itu kan begini, kamu diberkati dikasih uang secukupnya, bukan, itu kan berkat namanya. Berkat itu gini, kamu diberkati, kamu terakses pada semua yang Tuhan siapkan bagi kamu. Nah kita kan bahas, jadi semua, jadi diberkati itu bukan gini, nanti aku tambah ya, kamu gajimu sekian aku tambah, enggak, bukan itu, tolong. Jangan lihat berkat dari sisi itu. Nah Tuhan mau kembalikan kita pada sisi itu. Sebab saya percaya next thing the kingdom movement adalah ini. You will know that your source is unlimited. Bahwa sumber saudara gak ada batasnya. Bahwa kalau dia memberkati kita gak ada batasnya. Your money it's not about money anymore. Kamu sekarang sudah masuk kepada yang namanya the blessings without limit. Tuhan kasih berkat seperti yang Yusuf miliki. Seperti yang Daniel miliki. Ini orang-orang yang diberkati. Mereka orang biasa tapi raja menyembah mereka. Mereka orang biasa tapi raja berkata kemampuan apa yang dia miliki. Mereka orang biasa tapi they live in the blessings. Jadi blessings itu is a standard, code standard of God living. Jadi kita masuk ke situ. Arti berkat yang berikut adalah Tuhan berkata gini, saya mau kerja sama dengan kamu. So blessing means God is your partners. Jadi waktu kan kata blessing itu artinya gini, orang menandakan tangan, nanti Tuhan kasih taruh tangannya. Sambil Tuhan berkata kepada mereka, I will work in you. I will work through you. I will be your partners. Jadi Tuhan mau bekerja lewat kehidupan kita. Bayangkan, kalau saudara lagi bekerja, terus ketika semua sedang deadlock gak tahu bikin apa. Hikmat Allah turun pada saudara, selesai. Ketika Firaun bingung bagaimana jalan keluarnya, tiba-tiba Yusuf berkata, caranya begini Pak. Alkitab menulis tentang Firaun, berkata, apa? Firaun bilang ini, adakah orang yang seperti ini, yang dipenuhi Roh Kudus seperti ini, penuh dengan Roh Allah. Itu Firaun berkata demikian. Tahu pengakuan Yusuf tentang Firaun kepada saudaranya. Aku menjadi bapa bagi Firaun. I become the Lord over the whole Egypt. I become the ruler of his palace. Jadi bayangkan, dia menyebut dirinya sebagai apa? Ya, aku adalah bapa bagi Firaun. Jadi Firaun di sini, dia di atasnya. Pokoknya dia ngatur-ngatur lah. Dia atur-atur siapa aja yang dia mau atur. Apa yang coba saya katakan kepada saudara? Kadang-kala kita menilai berkat itu cuma pintu terbuka sih. Enggak. Di pelajaran kingdom kamu dikembalikan kepada the source of blessing. Itu berkat. Jadi saudara berkata gini, aku diberkati? Enggak. Bukan itu lagi. Saya menjadi berkat. Saya menjalankan berkat. Saya jadi berkat di mana saya berada. Saya membawa berkat. Why? Karena Tuhan menaruh kemampuan itu dalam kehidupan kita. Nanti besok baru kita bahas. Berkat itu berisi apa aja. Tapi hari ini bereskan dulu hukum dosa dalam keluarga. Kalau itu kita nggak beresin, nggak bisa. Pesawat sudah mau landing, tapi ada halangan, nggak bisa landing pesawatnya. Coba tanya Pak Benny, udah mau mendarat, udah turun dekat kecepatan sudah diatur, tiba-tiba di situ ada mobil atau tedong atau kerbau, nggak turun ya nggak bisa. Ada penghalang, kamu harus putar lagi. Ada banyak sekali kita ini tidak pernah mengalami pengalaman yang landed smoothly karena kita tidak membereskan hal-hal yang penting. What's your problem? Next generation, bahasa terhadap next generation. At the end, ini dia ini. Apa bahasanya? Ada 3 bahasa yang Alkitab ajarkan. Yang pertama adalah berkat.
Itu bahasanya. Communicate to next generation adalah lewat berkat. Orang tidak percaya itu. Yang kedua, baru komunikasi. Komunikasinya bukan lewat perkataan. Komunikasi yang pertama buat next generation adalah teladan hidup. Karena manusia adalah makhluk gambar. Kamu tidak bisa cuma ngomong pada anak-anakmu. Di pelajaran pria sejati ada sebuah quote yang bagus sekali. Bahwa anak-anakmu tidak akan selalu mendengarkan engkau. Tapi mereka pasti meniru engkau. Sebab anak-anak kita meniru. Jadi bilang dulu meniru. Jadi kalau mau komunikasi kita lancar. Kamu harus contoh yang tepat. Komunikasi pertama blessing. Blessing is the way you communicate to your people. If you're not blessed, your kid will know. Ya. Kenapa uang sekolahnya gak bisa dibayar? Mungkin bukan karena mereka miskin, tapi mungkin karena mismanagement. Yang kedua adalah teladan. Baru yang ketiga, pengajaran. Pengajaran apa? Kebenaran. Itu Mazmur 78 menulisnya dengan panjang. Nah, saya cuma mau katakan ini pada saudara. No chance. 3 hal tersebut gak ada. Tidak ada komunikasi buat anak-anak. Yes. Jadi jelas ya, menyambung seperti apa yang disampaikan tadi malam. Ya, tidak ada janjian, tapi tadi malam saya singgung soal bagaimana kita menjadi imam, menjadi raja. Dan kemudian saya singgung tadi malam bahwa pekerjaan saudara itu merupakan wujud penyembahan saudara. Ingat tadi malam, dan tadi malam saya sharing bersama istri saya bahwa blessing, barokah, berakah itu sudah diberikan kepada setiap kita untuk supaya bisa melakukan semua tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kita. So sekarang kita akan melakukan pemberesan supaya 4 hukum dosa ini betul-betul tuntas, dan besok Pak Jo akan menyampaikan tentang lebih detail lagi soal blessing itu. Amin saudaraku, dan blessing ini saya percaya besok akan dijelaskan, tidak ada sangkut pautnya soal uang. Karena blessing ini adalah sebuah power, tapi juga ability yang daripada Tuhan. Mari sekarang suami istri bangkit berdiri. Lalu khusus untuk generasi, Anda akan bersama saya dan istri saya ke ruangan sebelah. Ya, yang anak-anak muda yang belum menikah bisa ke ruangan sebelah. Ya, yang tentunya ingin menikah juga, ya, ke ruangan sebelah, gitu ya. Ya, single parent tetap aja di sini. Ya, single parent tetap di sini. Nanti ada Ibu Ina yang akan mendoakan.